bagaimana menghindari pergaulan bebas. Yang penting juga itu adalah senantiasa kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Artinya kalau kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, itu akan selalu ada energi positif yang mengajak kepada kebaikan. Saya juga ingin bertukar pengalaman. Saya lama tinggal di Jepang. Kita tahu di mana di Jepang itu pergaulan itu bebas. Saya berpikir kalau misalnya saya tinggal di situ tanpa bergaul dengan orang-orang soleh, maka kemungkinan besar juga saya bisa terpengaruh. Makanya ketika saya tinggal di Jepang itu, saya senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul di pengajian-pengajian, kajian-kajian keislaman. Dengan begitu timbul su'ur jama'i. Su'ur jamaah itu kondisi jamaah yang senantiasa mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi senantiasa mengingatkan kita kepada nasihat menasihati dalam kesabaran dan nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran. Terkait dengan bagaimana ajakan, ketika ajakan ada teman-teman yang mau mengajak begitu, maka supaya kita terhindar dengan ajakan itu, maka seharusnya yang pertama kali kita lakukan adalah memperlihatkan identitas diri kita. Memperlihatkan identitas diri kita. Artinya begini, perlihatkanlah kepada teman-teman kita bahwasanya I am a good Muslim. Saya seorang Muslim yang baik. Saya seorang Muslim yang baik dan saya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tekankan itu. Dan kita komitmen memegang identitas keislaman itu. Sama ketika waktu saya meneliti di Jepang, saya sering diundang acara-acara di Jepang itu, kalau biasanya itu identik dengan minuman sake. Jadi ketika ada acara-acara saya ditawarkan, saya bilang, mohon maaf, saya Muslim, saya tidak minum itu. Saya menjelaskan secara jelas identitas saya. Ketika kita secara jelas dan komitmen memegang teguh kita punya keyakinan, maka untuk kedua kalinya orang akan segan untuk mengajak kita kepada hal-hal itu. Jadi perlihatkanlah diri kita apa adanya, bahwasanya kita adalah seorang Muslim yang tidak akan tergoda oleh godaan duniawi, dan kita tidak akan menukar surga yang dijanjikan oleh Allah SWT dengan hal-hal yang tidak sebanding dengan balasan yang Allah persiapkan ketika kita memegang teguh agama ini. Makanya ketika terjadi hal-hal begitu, pertama kali jangan segan. Kalau ada teman mengajak, tolong, ayo kita pergi ke mana, ke tempat prostitusi, nanti saya yang bayarkan. Kalau di Makassar itu Nusantara misalnya, ayo kita pergi ke Nusantara, nanti saya yang bayarkan. Jangan segan-segan, tegas bilang, maaf, saya seorang Muslim, saya tidak mau itu, saya tidak mau berdosa, begitu. Jadi tegas, meskipun dibayarkan, nanti saya bayarkan, tidak usah. Apa artinya itu? Kita menukar akhirat kita dengan dunia yang sifatnya sementara, sedangkan akhirat selamanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan, tadi saya katakan, kita membutuhkan teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Ketika ada temannya mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, atau temannya mengajak kepada hal-hal yang tidak benar,
akan selalu ada teman-teman yang mengingatkan kita, yang mendukung kita berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada Islam. Nah, kita butuh, biar bagaimana kita butuh sebagai seorang manusia, kita butuh juga dukungan moral dari orang-orang yang sepaham dengan kita. Sepaham dengan kita. Artinya di sinilah esensi kita berjamaah. Kita terlibat dalam organisasi yang mengajak kepada kebaikan. Makanya ini penting karena ketika kita dikeroyok oleh orang-orang yang mau menjerumuskan kita, kita ada teman yang turut membantu, memberi support, yang memberi semangat, jangan lakukan itu. Jadi itu yang terpenting. Nah, dan yang ketiga mungkin saya tambahkan, ada pepatah Arab mengatakan begini, fakir qablana an ta'zim. Jadi berpikirlah dahulu sebelum engkau melakukan. Artinya, lihatlah dampak buruk dari pergaulan itu. Lihatlah dampak buruk. Dampak buruknya itu yang kita perhatikan juga. Pertama yang kita lihat itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan ketika sesuatu itu dilarang oleh Allah, di situ sangat banyak mudaratnya. Sangat-sangat banyak mudarat. Saya ingat sebelum corona ini merebak, saya pernah diundang ke seminar tentang acara Valentine's Day, membahas Valentine's Day. Di acara itu 1 bulan sebelum terjadi pandemi besar, katanya setelah Valentine's Day ini akan terjadi pandemi besar-besaran di seluruh dunia. Dan salah satu pencetusnya itu adalah Valentine's Day, pergaulan bebas. Dan betul. Artinya ketika ada sesuatu yang dilarang oleh agama, ketika ada sesuatu yang dilarang oleh Islam, maka jauhilah. Kata Rasulullah SAW, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa-apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Artinya, yakin saja, apa-apa perintah Allah itu tidak akan keluar dari fitrahnya manusia. Perintah Allah itu tidak akan keluar dari sesuatu yang menenteramkan jiwanya manusia. Dan selalu sesuai dengan akal sehat. Artinya perintah-perintah Allah itu senantiasa akan memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia.